khususnya pesugihan dengan media kelelawar. Pesugihan kelelawar putih itu kerap kali dicari oleh penggiat-penggiat yang peminat-peminat untuk perjanjian pesugihan, karena kelelawar itu menjadi salah satu media pesugihan, media untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Walaupun ada media-media lain dengan syarat-syarat yang lainnya, ada syarat binatang maupun syarat ditukar dengan tumbal nyawa, itu ada. Nah, apabila dilakukan pesugihan dengan kelelawar putih, itu memang dicari yang langka, media yang langka. Biasanya dicarikan yang langka agar tidak mudah didapat, karena sesuatu yang instan itu tetap ada syaratnya, dan taruhannya itu adalah nyawa, nyawa si pengguna pesugihan kelelawar itu sendiri. Ya, perjanjian kelelawar putih itu banyak dicari, khususnya di Pulau Jawa, karena memang konon katanya bisa mendapatkan kekayaan atau pesugihan sesuai apa yang diminta. Tetapi ada media-media lain. Nah, kelelawar putih ini itu diminati karena sebenarnya syarat yang bisa dibilang yang paling mudah walaupun langka, karena syarat-syarat yang lain itu lebih berat, ada yang menyangkut tumbal nyawa, nyawa binatang maupun nyawa manusia. Nah, kelelawar putih ini menjadi orang menjadi penasaran untuk bisa mendapatkannya, karena kelelawar putih itu adalah sulit untuk dicarinya. Benar, karena semua media apapun itu terkait dengan pesugihan, ketika ada perjanjian dimulai dengan pelaku pesugihan, itu maka ACC perjanjian itu di-ACC oleh si pelaku. Jadi ketika syaratnya tidak dipenuhi, karena itu beruntun, itu tidak hanya berhenti ke si pelaku itu sendiri, bahkan dari keluarganya sampai ke pelaku itu sendiri, nyawa pelaku itu sendiri, sampai turun-temurun ke anak cucunya. Masuk ke pertanyaan 1B, pesugihan burung gagak. Pertanyaan pertama, benarkah sate gagak merupakan makanan favorit makhluk halus dan dapat memanggil kehadiran makhluk halus? Sate gagak itu sendiri yang aku tahu salah satu yang bisa memanggil kehadiran makhluk halus. Jadi bukan makanan favorit salah satu makhluk halus, itu bukan. Tapi versi aku itu uapnya atau aromanya itu yang salah satu menjadi pemanggil kehadiran makhluk halus yang menyukai aroma sate gagak. Pertanyaan kedua, sosok makhluk astral yang menyukai sate gagak. Biasanya yang merasa terpanggil untuk tertarik dengan aroma sate gagak itu adalah sosok tinggi besar, hitam, dan biasanya itu adalah pemimpin-pemimpinnya. Jadi ada satu koloni sosok tinggi besar hitam, tapi di sini ada tanduk kecilnya dengan mata merah dan taring, dengan kuku panjangnya dan bulu di seluruh badannya. Nah, itu hanya pemimpin-pemimpinnya. Jadi ketua-ketuanya yang biasanya tertarik untuk mendatangi atau mendekati aroma dari sate gagak itu berasal. Pertanyaan ketiga, di mana biasanya dilakukan pesugihan untuk berjualan sate gagak ini, dan benarkah saat berjualan membawa pelaku pesugihan ke dimensi gaib? Biasanya dilakukan berjualan sate gagak untuk niatan tertentu itu biasanya di area pantai, di area hutan, bahkan di area yang mendekati dengan pemakaman, antara ada pemakaman yang dekat dengan pemukiman. Nah, biasanya di tempat-tempat itu untuk apa? Untuk bisa menarik sosok-sosok atau entitas makhluk gaib yang memang menjadi incaran mereka untuk bisa didatangkan dan untuk memenuhi apa keinginan mereka. Nah, untuk
pelakunya itu sendiri bisa tertarik atau ikut masuk ke dunia dimensi lain, karena dengan media sate gagak itu lalu entitas tersebut menghadiri keinginan pelaku itu, mereka hadir. Nah, si pelaku ini otomatis alam bawah sadarnya itu akan sama dengan frekuensi entitas alam gaib. Pertanyaan keempat, benarkah pelaku pesuk sate gagak harus berjualan terus-menerus dan jika berhenti akan diteror oleh makhluk halus tersebut? Ya betul, karena untuk pesugihan dengan media apapun itu tadi, itu beresiko sangat tinggi. Apapun medianya itu menimbulkan keharusan untuk memenuhi secara terus-menerus. Jadi ada ritmenya yang harus dipenuhi secara terus-menerus, bukan dalam jangka waktu pendek tapi jangka waktu panjang. Dan ketika perjanjian itu terjadi, konsekuensinya, resikonya itu sangat tinggi, karena bukan hanya di diri dia yang menyangkut nyawa dia, dan juga akan ada teror-teror yang datang. Teror dari manakah itu? Dari makhluk-makhluk halus yang mereka terasa diundang, merasa terganggu dengan adanya perjanjian tersebut, mereka merasa tertarik dengan frekuensi yang sama. Makanya pelaku pesugihan dengan media apapun itu hidupnya nggak akan tenang, dan dengan jalan instan itu belum tentu juga apa yang diinginkan itu bisa dicapai.